Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hangga Wicaksono, dosen dari Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Otomasi Industri dan Robotika yang memiliki 3 SKS dan diampu pada saat mahasiswa berada pada semester 6. Secara umum, mata kuliah Otomasi Industri dan Robotika merupakan mata kuliah yang mempelajari ilmu perancangan sistem otomasi, kontrol, pemrograman PLC, dan perancangan robot industri dengan mengedepankan penyelesaian masalah rekayasa manufaktur sesuai dengan perkembangan teknologi. Di sini terdapat ada 6 CPMK yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yaitu antara lain 1. Mampu menjelaskan dan merancang sistem otomasi industri. Nomor 2. Mampu menjelaskan keterampilan sintesis, integrasi, dan perancangan. Nomor 3. Memahami dan menjelaskan aksi-aksi dasar dalam pengontrolan. Nomor 4. Memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan pemrograman dan wiring dari sistem pengontrolan dengan programmable logic controller. Nomor 5. Mampu menjelaskan dan mengklasifikasi robot industri dan mampu menganalisis, merancang pergerakan robot industri. Adapun literasi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan referensi utama modul Otomasi Industri dan Robotika yang dikeluarkan oleh Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, dan beberapa literasi pendukung antara lain Automation Production System and Computer Integrated Manufacturing karya Groover M, kemudian Sensors and Control System in Manufacturing karya Solomon S, dan juga Mekatronika Sistem Kendali berbasis Microcontroller. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini dengan menggunakan metode tatap muka, presentasi secara oral langsung dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa melaksanakan praktek dengan menggunakan alat-alat bantu peraga yang telah tersedia pada lab Otomasi Industri dan Robotika. Kriteria penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi 10% tugas terstruktur, 20% UTS, 20% UAS, dan 50% merupakan penilaian ketika praktek ujian. Berikut ini adalah video proses belajar mengajar yang diadakan di mata kuliah Otomasi Industri dan Robotika yang dilaksanakan secara offline di Laboratorium Otomasi Industri dan Robotika. Terima kasih. Otomasi Industri dan Robotika. Minggu kemarin masih ingat kita praktek mengenai sistem PLC dengan aktuator lampu, ya kan? Ya. Dimana kita cuma memainkan inputnya itu berupa untuk mengoperasikan sistem button ya. Ada berapa kemarin? 3 button start. Output aktuasinya dengan menggunakan lampu. Ya. Dimana kalau minggu kemarin program flow-nya itu berjalan dengan dikontrol hanya menggunakan timer. Ya. Nah, hari ini akan saya coba perkenalkan kita membuat sebuah program sekuensial dengan menggunakan sistem pneumatik. Masih ingat sistem pneumatik? Untuk pembuatan sistem pneumatik yang murni akan membutuhkan sangat banyak komponen seperti ini. Ya. Ini ingat metode apa? Cascade ya. Kalau untuk dibuat sebagai bahan pemecahan masalah itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, kalau misalkan kita ganti semua sistem kontrol yang ada di sini menggunakan PLC, kita hanya perlu katut-katut 5/2. Ya.
ini beberapa kelebihan. Jadi kontrol sistem seperti ini akan memberikan stabilitas dan akurasi proses yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak otomatis ya. Kemudian implementasi dari electrical controller itu nanti akan membuat require fewer components, atau dalam bahasa Indonesia membutuhkan lebih sedikit komponen. Kemudian instalasinya simple, artinya kalau misalkan sampai nanti disuruh untuk maintenance akan lebih mudah mencari letak kesalahannya. Kalau sistem cascade seperti ini susah, ya nggak? Ini yang mana yang kurang tekanan ya, yang mana keliru untuk di aplikasinya, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian tetapi kalau dibikin checking sequential, artinya apa? Kalau misalkan gerakannya itu berganti, maka instalasinya nggak bisa diganti. Kalau sistem seperti ini sampean ganti gerakannya harus ganti ya, ya kan? Iya. Ganti semuanya akhirnya ribet dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lah ya? Ini hasil dari alat yang kami buat pada waktu penelitian 2 tahun yang lalu. Jadi di sini masih sistemnya sama seperti yang akan kita praktekkan. Masih berupa prototipe seperti ini. Langkahnya ini silinder A, silinder B yang atas, silinder C yang belakang. Di langkahnya silinder A masih dulu sesuai dengan step diagramnya. Ya, kalau misalkan seperti ini saja simple, ya nggak? Ya. Nah ini yang kami teliti dulu adalah stabilitas dari sistemnya. Kalau misalkan dalam suatu waktu di perusahaan itu kan nggak ngebor satu kali top, ya berkali-kali. Ini kami cycle sebanyak 200 bus. Kami berikan sensor di setiap gerakannya. Gerakannya itu nanti gerakan piston A maju itu berapa detik, piston B berapa detik, mundurnya berapa detik, itu harus stabil. Ini prototipe di penelitian yang tahun kemarin koordinasi dengan berkolaborasi dengan mahasiswa juga. Jadi mahasiswa tingkat 4 yang ambil skripsi kemudian membuat sebuah alat kelihatan ya? Ini silinder A yang nanti akan mendorong benda kerja dari magazin. Tahu magazin untuk apa itu ya? Di sini magazinnya untuk benda kerjanya nanti turun terus kalau didorong oleh silinder A. Kemudian nanti di sini ada silinder C. Ini yang nanti akan menggeser posisi dari silinder C dari benda kerjanya untuk melakukan pengeboran yang itu. Silinder B nya diletakkan pada posisi atas di bawah. Nah kalau di sistem PLC silinder B itu harus berjalan pelan atau cepat? Pelan. Majunya pelan kan? Iya. Ya kan? Mundurnya cepat kan nggak apa-apa kan? Iya. Nah kalau di PLC motornya nggak bisa ya. Jadi yang bisa kita lakukan nanti adalah kontrol dari one way itu kontrol part. Informatik masih ingat ya? Iya. Itu kontrol part. Jadi sistemnya seperti itu. Ini untuk perhitungan daya-dayanya yang bekerja. Sebenarnya dulu itu sempat disimulasikan juga. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah membuat rancangan itu adalah membuat skema dari electrical atau control sistemnya dan juga state diagram. Ini hasil dari state diagram yang digambar dengan menggunakan software apa dulu? Fluidsim. Ya. Jadi kita simulasikan dulu di software apa? Fluidsim.
di kontrol sistemnya nanti ada banyak input sama outputnya ya. Inputnya itu dari limit switch dan juga push button. Kemudian outputnya nanti dihubungkan ke relay yang nantinya akan mengontrol solenoid. Nah, ini logic diagram dari instalasi yang kami buat di A maju, kemudian nanti akan mendorong piston sehingga menyentuh limit switch A1, kemudian B maju menyentuh B1, kemudian B mundur menyentuh B0 dan seterusnya. Ini kalau kita buat dengan menggunakan sistem pneumatik yang biasa, kita harus memakai disket ya, karena di sini ada 2 kali langkah yang berada dalam satu step. Lumayan banyak juga kalau kita selesaikan dengan ini hasilnya. Ini karyanya mahasiswa angkatan 2017. Jadi piston A maju, kemudian piston B maju secara perlahan untuk melakukan gerak pemakangan. Jadi flow dari piston B ketika maju itu kita atur untuk kecepatan yang rendah sesuai dengan kecepatan pemakanannya. Di langkah berikutnya C-nya di sini maju dari posisi B-nya maju lagi untuk melakukan pemakanan yang kedua. Nah, jadi untuk tugas hari ini sudah saya siapkan soal, dimana setelah saya jelaskan tadi, sini kita punya 3 buah piston ini yang nanti akan digunakan untuk melakukan pergerakan dari driving fixture yang akan kita buat. Nah, kira-kira di sini ada berapa aktuator sama sensor yang kita gunakan? Aktuatornya 3 buah, yaitu piston A, B, sama C. Tapi aslinya itu ketika piston ini yang dikontrol adalah gerakannya, ya enggak? Ya. Gerakan itu adalah katup 5/2 yang dipindah-pindahkan posisinya dengan menggunakan solenoid. Jadi solenoid mundur sama maju, sehingga 3 dikalikan 2 5. Kemudian kalau untuk sensor 6 sensor, 3 push button sama 3 push button. Jadi sensornya kita pakai limit switch
di masing-masing piston. Satu piston nanti ada 2 unit. Jadi sama seperti yang biasanya kita kerjakan, kita perlu untuk membuat logic diagram terlebih dahulu. Kemudian setelah logic diagram sampai tentukan alamat-alamat yang akan sampai gunakan pada PLC. Di situ akan buat tabel input output. Lalu gerakannya nanti untuk mempermudah sampai untuk membuat ladder diagram kita gunakan state diagram. Nah, saya beri waktu kira-kira 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, sudah 5 menit? Sudah selesai? Saya ingin ada 3 mahasiswa yang maju ke depan untuk mengerjakan apa tadi? Tabel logic diagram sama space diagram. Ada yang mau bervolunteer? Mas Hanan, Mbak Rita sama Mas Rojikin. Silakan Mas. Ya, di sini Mas Hanan nanti sampai buat tabel input output, Mbak Regita logic diagramnya, lalu Mas Rojikin state diagramnya. Untuk speakernya di situ, silakan. Ini ada 3 buah piston, jadi piston A, B sama C. C ini digunakan untuk mencekam, A untuk mendorong roda kerjanya di awal, B untuk melakukan pengukuran. Jadi di sini piston A maju, kemudian A plus nanti akan menekan switch A1, kemudian C plus di sini menekan C1. Lalu B plus, B1, B min nanti akan menekan B0 dan seterusnya ya. Dimana nanti akan berulang-ulang hingga selesai. Nah, di sini kuncinya adalah dari logic diagram ini sama bisa menentukan posisi 0. Posisi kalau tombol resetnya itu dipencet. Kalau di sini kita lihat berarti semua piston berada pada posisi 0. Ya. Jadi nanti tombol start, posisi semua piston harus 0. Kemudian kalau di reset semua harus kembali 0. Sudah, terima kasih Mas. Jadi ini tabel input output yang akan kita jadikan sebagai acuan ketika praktek nanti ya. Dan kelompoknya di sini ada nomor, variabel sama address. Jadi untuk address itu S-nya kurang 1. Ada tombol kemudian 0.01 sama 0.02. Ini untuk push button. Jadi sebenarnya di sini kita perlu juga menampilkan state dari push button yang kita gunakan. Kita pakai push button yang normally open atau normally close. Kira-kira kapan kita pakai push button yang normally open? Kapan kita pakai push button yang normally close? Jadi kalau biasanya kita pakai normally open, ya nggak? Ya. Semua yang ada di instalasi di sini kan normally open. Di normally close itu sebenarnya digunakan untuk tombol emergency. Ketika kita pakai tombol emergency yang normally close, berarti kan dia akan mengirimkan sinyal terus menerus. Ya. Jadi di ladder diagramnya, kalau ini tombol start, kemudian ini tombol stop,
kemudian ini untuk self loadingnya. Ini di room pertama ya, seperti ini. Ini kalau biasanya sampean kan gini 0.00, kemudian di sini 0.01 itu normally close kayak gini ya. Ini 10.01. Nah, sama biasanya gini. Karena push buttonnya yang dipakai untuk emergency itu normally open, ya nggak? Aslinya kalau sampean pakai emergency stop itu harusnya kita pakai tombol yang normally push, sehingga pada setiap saat dia akan mengirimkan sinyal. Nah, di sini ladder diagramnya itu diubah menjadi sama-sama normally open. Jadi kalau tombolnya itu normally push, berarti di sini state-nya akan on, ya nggak? On terus. Tapi kalau dipencet, baru kemudian mati, ya kan? Ya. Putus. Jadi fungsinya untuk apa kira-kira? Emergency itu emergency, ya. Penting ya, darurat. Jadi kalau misalkan kita pakai push button yang normally push, di normally open, maka untuk pengecekan di awal itu tidak ada. Tapi kalau kita pakai normally push, kita bisa tahu apakah push buttonnya ini bekerja atau tidak. Jadi dalam sistem yang lazimnya di perusahaan nanti kalau saya menerapkan ya emergency stop selalu pakai normally push buttonnya. Kemudian di ladder diagramnya diganti dengan menggunakan normally open seperti ini. Kalau sementara sekarang kita pakai normally open karena dalam satu kesatuan rangkaian ya push buttonnya. Tetap kita gunakan seperti ini. Oke ya. Jadi untuk variabelnya di sini juga untuk output di sini ada A plus, A minus, B plus, B minus. Kita gunakan trace 100 00 sampai 100.05. Lalu di sini ada state diagram dari Mas Rosikin tadi. Jadi di sini state-nya awal itu semua piston dimundurkan. Sehingga kalau nanti sebagai syarat awal pertama, nantinya kita perlu untuk melihat state apakah piston A ini berada pada limit switch A0, kemudian B-nya di B0, C-nya C0, baru kemudian tombol startnya bisa ditekan. Oke? Ya. Jadi sebelum mulai praktek, silakan sampai nanti menggunakan flash. Kemudian masing-masing kelompok silakan dibagi, ada divisi untuk mempersiapkan alatnya, kemudian ada juga divisi pemrograman untuk mempersiapkan ladder diagram. Oke? Siapa? Silakan bersiap. Nah, untuk
input limit switch ini akan selalu kepencet, ya enggak? Iya. Berarti di sini ada 04, 06 sama 08. Sesuaikan sama yang ada di papan tadi ya. Iya, Pak. Nah, di sini sampean bisa mencoba setiap limit switch-nya di situ. Jadi apakah ada limit switch yang tidak menyala? Nah, satu kali lagi, oke. Ya sudah dicek ya. Ya tinggal nanti ditunggu programnya. Siap. Oh ya, Nomor 12 sudah. Sekarang kita coba lakukan penilaian. Silakan Oke, langkahnya seperti ya. Reset. Coba di start kemudian di tengah-tengah jalan stop. Pertanyaan yang untuk kelompok ini karena sudah silakan hasil dari pembuatan diagram artinya dipastikan di lembar kerja kemudian silakan divideokan hasil rangnya saya berikan assignment di Google Classroom. Siapa? Demikian video PDD UKT DPD pengajaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.